Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 5e. Nyi Maya Dewi menjadi penasaran bukan main. Ia sudah menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaganya sehingga sabuk cinde itu lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar keemasan yang menyambar-nyambar. Namun tak pernah senjatanya itu menyentuh pemuda yang bergerak seperti monyet sehingga tubuhnya berkelebatan dengan amat gesitnya. Ilmu silat wanara sakti ini memang harus dilengkapi dengan sikap nakal seekor monyet, maka Aji lalu mengejek. Hayo, Nyi Maya Dewi, perlihatkan kepandaianmu. Masa seorang jago betina begini lambat gerakannya? Hehe. Ejekan ini mengena. Wanita itu menjadi marah bukan main. Jahanam, mampus kau. Ia membentak dan sabuknya menyambar dengan kuat sekali. Akan tetapi kemarahan membuat ia lengah. Sabuknya menyambar dari atas ke bawah, ketika luput ujung sabuk menghantam batu karena tadi Aji melompat dan berdiri mengejek di atas batu itu. Piar. Batu itu pecah ketika dihantam ujung sabuk. Kesempatan ini dipergunakan Aji untuk membalas menyerang. Cepat sekali tangan kirinya menyambar ujung sabuk yang terhenti gerakannya sejenak setelah menghantam batu. Dia mengerahkan tenaga saktinya untuk menahan sabuk itu dan lanjut ke jilid 06. Alap-alap Laut Kidul, seri ke-03 Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 06. Tangan kanannya lalu bergerak mendorong ke depan, ke arah dada lawan. Pukulan ini juga masih merupakan jurus wanara sakti, akan tetapi dorongan tangan kanan itu diisi dengan tenaga sakti Surya Canda yang dahsyat. Maka ketika dia memukul, dorongan telapak tangan kanan itu mendatangkan sambaran hawa pukulan yang amat kuat. Nyi Maya Dewi terkejut bukan main. Tangan kanannya masih menahan dan mencoba untuk membetot lepas sabuk cindenya yang ujungnya tertangkap lawan. Kini, melihat serangan lawan dengan dorongan tangan kanan yang mendatangkan hawa pukulan dahsyat itu, ia pun cepat mendorongkan telapak tangan kirinya untuk menyambut. Inilah aji pukulannya yang ampuh, disebut aji Wisasarpa, ilmu pukulan bisa ular. Dua tenaga sakti yang keluar dari dua telapak tangan itu bertemu di udara dengan hebatnya. Des. Prat. Tubuh Nyi Maya Dewi terjengkang dan terhuyung sedangkan Aji hanya mundur 2 langkah. Wanita itu terkejut bukan main ketika melihat betapa sabuk di tangan kanannya tinggal sepotong. Ternyata sabuk itu putus di tengah-tengah. Aji melempar potongan sabuk ke atas tanah dan berkata lembut. Nyi Maya Dewi, sudah kukatakan padamu bahwa aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Tinggalkan anak-anak itu dan pergilah, jangan ganggu orang lagi. Akan tetapi Aji kecelik kalau dia menduga wanita itu akan mau sudah begitu saja. Nyi Maya Dewi adalah seorang wanita keturunan bangsawan Pajajaran yang telah menyeleweng dan tersesat ke dalam kesesatan golongan hitam. Ia dikenal sebagai seorang datuk wanita yang ditakuti, memiliki banyak macam ilmu kanuragan, sudah banyak pengalaman berkelahi dan banyak pula tipu muslihatnya. Akan tetapi ia memiliki kelemahan, yaitu mata keranjang. Ia tidak tahan melihat pria tampan, apalagi yang gagah perkasa. Ia tidak akan berhenti berusaha sebelum dapat memperoleh pria itu dalam pelukannya. Tentu saja hal ini tidak begitu sukar baginya karena ia memiliki kecantikan wajah dan keindahan tubuh yang membuat banyak pria tergila-gila. Kalau sang pria menolak, ia masih dapat mengandalkan ilmu sihirnya untuk menundukkan pria itu, atau bahkan menggunakan kesaktiannya untuk memaksakan kehendaknya. Kalau semua usaha gagal, ia akan membunuh pria itu. Dan kalau berhasil, ia pun hanya akan menjadikan pria itu sebagai permainan selama beberapa hari saja karena Nyi Maya Dewi adalah seorang wanita pembosan dan selalu haus akan laki-laki baru. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Mendengar ucapan Aji itu, tiba-tiba Nyi Maya Dewi tersenyum, manis sekali dan menghampiri Aji. Dihampiri wanita itu yang makin mendekat, tentu saja Aji menjadi rikuh dia pun mundur beberapa langkah. Aji, mengapa engkau menjauh? Aku kagum sekali padamu, Aji. Aku jatuh cinta padamu. Tidak maukah engkau menjadi sahabat baikku? Bukan saja aku akan menyerahkan anak-anak itu kepadamu, bahkan aku akan membantumu dalam segala hal. Akan tetapi bersikaplah manis padaku, jangan memusuhi aku, Aji. Suaranya demikian merdu merayu dan memang dalam suaranya itu terkandung aji pengasihan yang dapat menundukkan hati kaum pria. Sejenak hati pemuda itu terguncang dan tiba-tiba dia merasa kasihan kepada wanita itu.
Akan tetapi dia tetap waspada dan menyadari bahwa perasaannya ini pun tidak wajar. Untung baginya bahwa dia telah banyak mempelajari tentang bahaya serangan ilmu sihir dan tenung dan dia telah memiliki kekuatan dasar, yaitu Aji Tirta Bantala yang berdasarkan penyerahan kepada kekuasaan Gusti Allah. Begitu dia menyerah dan membiarkan kekuasaan gaib ini melindunginya, maka perasaan kasihan yang tidak wajar itu pun lenyap. Wajah wanita itu yang tadinya memelas tampak mengerikan kembali, wajah yang penuh rangsangan nafsu berahi. Nyi Maya Dewi, aku tidak memusuhimu. Pergilah dengan damai. Hiat. Tiba-tiba wanita itu menyerangnya dengan dahsyat sekali. Kedua tangannya membentuk cakar dan 10 buah kuku tangannya berubah menghitam. Bagaikan seekor kucing ia pun menyerang dengan kedua cakarnya dan Aji mencium bau amis keluar dari kedua tangan itu. Nyi Maya Dewi sudah menyerang dengan Aji Sarpanaka, kuku ular, dan setiap kuku jarinya mengandung racun ular yang mematikan. Sekali kena guratan kuku itu sudah cukup menewaskan lawan. Aji yang selalu waspada, cepat mengelak dan otomatis dia sudah bersilat dengan ilmu silat Wanara Sakti. Akan tetapi ketika dia melompat ke belakang, wanita itu cepat menubruk ke arah dua orang anak itu. Anak laki-laki itu berteriak, akan tetapi ia sudah diringkus dan dipondong Nyi Maya Dewi dan dibawa lari ke arah laut. Anak perempuan yang direnggut lepas dari kakalnya itu menjerit-jerit ketakutan melihat kakaknya dilarikan wanita itu. Aji tertegun sejenak. Sama sekali tidak mengira bahwa serangan wanita yang dahsyat tadi hanya pancingan saja agar perhatiannya terpecah sehingga dengan mudah wanita itu dapat melarikan anak laki-laki yang tadi berpelukan dengan adiknya. Hei! Berhenti, kembalikan anak itu! Aji berteriak marah dan dia lalu mengejar dan berlari cepat. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dari kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru.